Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Pagi-pagi sudah terjadi sebuah peristiwa menghebohkan di kawasan Jalan Perintis Gang Bambu 1 RT 8 Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Terdengar teriakan permintaan tolong dari seorang wanita bernama Tini Sawitri yang tergopoh keluar dari rumahnya berusaha menyelamatkan diri dari kejaran sang suami Sabarudin yang tampak memegang sajam. Semua yang berupaya mendekat untuk menolong diancam Sabar akan diserang dengan sajam. Hingga akhirnya tubuh Tini Sawitri pun menjadi sasaran tunggal dari sang suami tanpa ada yang berdaya untuk menolong. Peristiwa penyerangan suami kepada istri itu terjadi pada hari Kamis 16 Januari 2025 di pagi yang cerah dan di depan banyak warga yang melihat namun tidak berani mendekat. Bagaimana nasib dari Tini Sawitri akhirnya dan bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak video ini sampai akhir ya sobat. Tini Sawitri adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan dengan nama asli Ngatimin yang berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Para tetangga dekat kerap memanggil dengan sebutan Ayu Ngat, tapi di video ini kita sebut saja dengan nama Tini ya sobat. Sudah 2 tahun ini Tini mengarungi bahtera rumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama Sabarudin berusia 30-an tahun. Jarak usia di antara mereka cukup jauh memang, namun Sabar tidak bisa menghindari pesona dari Tini. Hingga akhirnya mereka berdua pun menikah secara siri. Di mana bagi Tini pernikahannya dengan Sabar ini adalah pernikahan ketiganya. Dan dalam pernikahannya dengan Sabar ini mereka belum dikaruniai anak. Namun dari pernikahan pertamanya Tini sudah punya 2 anak perempuan yang ikut dengan mantan suaminya. Lalu dari pernikahan kedua Tini dikaruniai 2 anak laki-laki yang kemudian ikut dengannya sampai sekarang. Awal perjumpaan antara Sabarudin dan Tini adalah dari acara musik organ tunggal di daerah Megang Sakti Musirawas, di mana saat itu Tini menjadi salah satu penyanyinya. Sabar yang juga sedang berada di acara tersebut pun mulai mengajak Tini berkenalan. Sejak saat itu mereka berdua menjadi sering bertemu dan akhirnya menikah secara siri. Rumah tangga Sabar dan Tini dikenal tidak pernah ribut oleh para tetangga sekitar. Namun ternyata ada sebuah sifat dari Sabar yang membuat Tini sering merasa kurang nyaman sobat. Sabar ternyata tidak sesabar namanya. Dia mudah merasa cemburu tanpa alasan jelas kepada sang istri. Tini bercerita kepada kakak perempuannya jika Sabar sering emosi karena cemburu tanpa alasan. Dia selalu berpikir jika ada pria lain yang mendatangi Tini di rumah saat Sabar sedang bekerja sebagai buruh bangunan di luar, di mana itu semuanya berasal dari ketakutan si Sabar saja. Dan saking posesifnya sang suami, Tini sampai dilarang untuk keluar rumah, dilarang pergi ke acara hajatan tetangga, dan dilarang mengenakan make up. Tidak hanya sampai di sana sobat, kesunyian rumah tangga Tini dan Sabar ternyata hanya fata morgana belaka. Walaupun para tetangga tidak pernah mendengar keributan dari dalam rumah mereka, tapi ternyata Sabar pernah beberapa kali mencoba menghabisi nyawa sang istri saat sedang marah. Bahkan pernah sampai menempelkan sajam di leher Tini sebagai bentuk ancaman. Tini masih berusaha sabar di saat Sabar tidak bisa menahan kesabarannya. Beberapa rekan dan keluarga dekat yang mengetahui perangai asli dari Sabarudin ini menyarankan Tini untuk pisah saja demi keselamatan dirinya. Namun entah mengapa Tini masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Sabarudin. Salah satu tetangga yang cukup dekat hubungannya dengan Tini adalah Wahyu, seorang tukang ojek dan istrinya yang memiliki sebuah warung yang menjadi langganan Tini. Tini sering belanja di sana. Kadang dia sendiri yang belanja, kadang minta tolong anak-anaknya. Tetangga tersebut juga menjadi salah satu tempat curhat Tini, di mana di awal-awal Januari lalu Tini menyampaikan kegelisahannya kepada tetangganya tersebut. Sudah 2 hari ini Sabar mengasah parang di halaman.
Tini memiliki firasat yang kurang enak, entah karena insting atau rasa trauma akibat sering mendapat ancaman. Yang jelas, Tini menjadi tidak nyaman dan akhirnya jadi kurang tidur karena kepikiran. Apalagi sobat, akhir-akhir ini Sabar sedang berada di rumah terus karena sedang tidak ada proyek bangunan yang dikerjakan. Kerjaannya sehari-hari ya mengasah parang di halaman belakang. Tini pun memutar otak agar dapur rumahnya bisa terus mengebul. Akhirnya dirinya pun mengajukan pinjaman ke Koperasi Mekar. Dan Tini cukup senang karena bisa mendapatkan pinjaman sebesar 5-6 juta rupiah. Jumlah yang sangat lumayan. Ternyata Sabar juga tahu bahwa istrinya baru saja mendapat kucuran dana dari Koperasi Mekar. Maka pagi itu, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di sekitar jam 7:30 saat Tini sedang memasak sayur santan untuk sang suami, Sabar mendekati istrinya tersebut kemudian mengajaknya berbicara. Cukup serius sobat, entah apa yang dibicarakan oleh Sabarudin kepada istrinya saat itu, namun sepertinya adalah sebuah hal yang membuat Tini tidak suka. Hingga tiba-tiba saja suasana rumah kala itu menjadi sangat tegang dan timbullah cekcok di antara Tini dan Sabar pada pagi itu. Di tengah-tengah keributan di antara mereka berdua, tiba-tiba saja sang suami Sabar pergi ke tempat dia menyimpan parangnya. Dia ambil benda tersebut, dia kemudian kembali ke tempat sang istri berada dan dengan cepat dia sabetkan sajam tersebut ke kelapa Tini sebanyak 3 kali sobat. Tentu saja Tini menjadi sangat terkejut dengan serangan yang mendadak itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Tini berusaha keluar dari rumah. Sambil terseok dia berlari keluar dan berteriak meminta tolong. Sabar berada tepat di belakangnya mengejar Tini yang hampir kehabisan tenaga karena cairan merah terus keluar dari tubuhnya. Para tetangga mendengar teriakan Tini, namun mereka tidak berani mendekat setelah melihat Sabar masih memegang sajam. Salah seorang tetangga pergi ke rumah ibu dari Tini yang tidak jauh dari sana. Namun saat sang ibu berusaha menolong anak perempuannya yang sudah bersimbah cairan merah, Sabar malah terus ikut mengancam sang ibu mertua. Tubuh Tini sudah terbaring di tanah. Sabar terus mengarahkan sajamnya ke tubuh sang istri. Kepala, leher, tangan, perut, dan paha. Tidak ada yang luput dari serangannya. Bahkan tangan kirinya sampai terpisah. Warga yang melihat hanya bisa menahan rasa takut dan rasa sedih mereka, berharap Sabar segera menghentikan serangannya kepada Tini. Sampai akhirnya Sabar kemudian benar-benar berhenti dan kemudian dia pergi dari tempat tersebut. Warga baru bisa mendekati tubuh Tini. Sedangkan Sabar pergi menuju ke rumah Wahyu mencari Wahyu. Namun baru sampai di lorong jalan dia bertemu dengan Wahyu, si tetangga dekat yang baru saja ditelepon sang istri diceritakan mengenai kejadian ini. Sehingga Wahyu yang tadinya ngojek segera kembali pulang. Dan saat bertemu dengan sosok Sabar di tengah lorong jalan, Wahyu pun diminta tolong untuk mengantarnya ke Polsek Lubuk Linggau. Sabar hendak menyerahkan diri. Saat itu Wahyu juga bertanya kepada Sabar bagaimana kondisi sang istri. Pria tersebut menjawab singkat, "Jangan banyak tanya." Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan lokasi menuju ke arah Polsek. Sementara itu, para tetangga dan keluarga mengerumuni tubuh Tini yang jelas sudah tidak bernyawa saat itu akibat banyaknya serangan dari Sabar. Sang ibu tidak bisa lagi menahan tangisnya. Para tetangga juga segera mencari bantuan dan membuat laporan sampai tidak lama kemudian tim kepolisian pun datang untuk melakukan penyelidikan. Tubuh Tini juga segera dibawa ke rumah sakit Siti Aisyah untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian juga mengumpulkan keterangan dari para saksi yang kebetulan saat itu sangat banyak warga yang menyaksikan ya sobat, sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari saksi dan pelaku sendiri pun sudah menyerahkan diri ke Polsek. Saksi dapat, pelaku dapat, tinggal kronologi serta motif. Kita masuk ke kronologi dan motif sesuai keterangan dari Sabarudin ya sobat. Dalam interogasinya, Sabar menjelaskan bahwa pagi itu dia berniat meminta uang sebesar Rp150.000 kepada Tini istrinya untuk ongkos merantau. Sabar ingin mencari pekerjaan. Sabar saat itu tahu bahwa istrinya baru saja mendapatkan kucuran dana segar dari Koperasi Mekar dengan nominal sekitar 5 atau 6 juta rupiah.
Alih-alih mendapatkan uang yang diinginkan, pagi itu Sabar malah mendapat omelan dari sang istri yang tidak berkenan memberikan uang tersebut, sehingga muncullah cekcok di antara mereka berdua. Kemudian Sabar mengambil parang, dia serangkan sajam ke kelapa Tini 3 kali. Dia kejar Tini yang berlari keluar dan dia serang lagi berkali-kali sampai Tini menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi motifnya adalah karena emosi, permintaan uang tidak dikabulkan oleh sang istri. Sekali lagi ini menurut pengakuan dari Sabarudin si pelaku ya sobat, sebuah motif yang dirasa oleh keluarga Tini adalah motif asal-asalan karangan Sabar saja. Karena menurut mereka peristiwa penghabisan nyawa ini sudah lama direncanakan oleh Sabarudin dan motifnya adalah karena rasa cemburu kepada sang istri. Di mana setahun lalu Muji, kakak ipar dari Sabar, pernah menerima curhatan dari pria tersebut. Dia mengatakan bahwa dia ingin menghabisi nyawa sang istri karena mendengar bahwa istrinya itu tidak setia. Saat itu Muji langsung saja memperingatkan Sabarudin untuk tidak terprovokasi dan jangan pernah melakukan hal itu, karena keluarga besar Tini pasti akan jadi marah besar. Dan setelah obrolan tersebut, Muji tidak pernah lagi bersinggungan dengan Sabarudin. Selain Muji, ada juga Susi, kakak dari Tini, yang bercerita bahwa adik perempuannya itu sering mengalami KDRT dari sang suami dan sering menerima ancaman sampai pernah lehernya ditempeli sajam oleh sang suami saat mengancam karena cemburu. Pihak keluarga menduga bahwa peristiwa ini sudah direncanakan oleh Sabar, sehingga mereka pun berharap agar pria tersebut diberikan hukmat. Mengingat apa yang dilakukan oleh Sabar kepada Tini sangatlah tidak manusiawi. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan untuk sementara Sabar pun dijerat dengan pasal 338 dengan hukuman maksimal 15 tahun dan juga pasal 351 mengenai penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Masih terus dilakukan penyelidikan dan pihak keluarga berharap bisa dimasukkan ke dalam pasal berencana. Kita doakan semoga korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya sobat. Untuk Tini Sawitri atau Ngatimin binti Supriyadi, kita doakan semoga diampuni semua kesalahannya dan diterima semua amal ibadahnya, serta untuk keluarga dan anak-anaknya diberikan ketabahan serta kekuatan luar biasa. Amin ya Allah. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Menurut sobat semua, motif sebenarnya dari pelaku itu yang mana ya? Karena murni uang 150.000 tadi atau motif cemburu yang menumpuk? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.